Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan ilmu sosial dan budaya dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 5 yang kemarin saya share bab 4, saya share materinya saja. Silakan dibaca sendiri. Nah, untuk bab 5 ini tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Ya. Nah, kemudian apa kaitannya antara manusia, nilai, moral, dan hukum? Ya. Dan tentunya kita tahu sendiri ya. Sebelum kita ke pembahasan manusia, nilai, moral, dan hukum, kita perlu ke definisi-definisi yang ada ya, diantaranya yaitu manusia. Manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh akal, pikiran, memiliki cipta, rasa, dan karsa ya. Nah, jadi perbandingannya, kalau manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Dibandingkan dengan binatang, manusia punya akal, sedangkan hewan tidak. Manusia memiliki akal dan nafsu, sedangkan hewan itu hanya memiliki nafsu saja. Kemudian jika dibandingkan dengan malaikat ya, manusia itu memiliki akal dan nafsu sehingga bisa memilih antara hal yang baik atau hal yang buruk. Sedangkan malaikat itu dia hanya memiliki akal saja. Jadi hanya patuh pada perintah ya. Nah, kemudian kalau makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan itu juga beda lagi. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna. Nah, kemudian nilai di sini nilai ini menurut Bambang Daruso itu adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Kemudian menurut ahli berikutnya yaitu Darmodiharjo ya, nilai itu merupakan kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Nah, dari sini kita bisa mengambil atau bisa menentukan definisi dari nilai menurut kita sendiri. Jadi kita mengambil definisi-definisi dari beberapa ahli, kemudian kita pahami dan kita definisikan kembali sesuai dengan pemahaman kita ya. Nah, nilai itu adalah kualitas yang ada pada diri kita sendiri ya. Ya, sebagai penentu kita itu memiliki martabat atau bahkan kita tidak memiliki martabat ya. Jadi semakin tinggi nilai kita, semakin kita dihargai oleh orang lain ya. Orang lain akan segan jika kita memiliki nilai diri atau kualitas diri ya. Jadi nilai itu sebagai penentu juga daripada kehidupan kita ya. Nah, penilaian dari orang ya, penilaian terhadap diri kita ya, itu bermacam-macam ya, bisa dari tingkah laku, bisa dari tutur kata kita ya, bisa dari apa yang kita perbuat terhadap orang lain ya. Misalkan nilai kita itu dilihat dari perilakunya gimana, sikap kita terhadap orang lain gimana, apakah kita menghargai orang lain ataukah kita itu
tidak bisa membawa diri kita, itu berarti kita belum memiliki kualitas diri yang bagus. Itu. Nah, bisa juga dari karakter juga menentukan nilai seseorang ya. Karakter itu memang mempengaruhi nilai seseorang. Kalau karakter orang itu baik, berarti nanti nilai seseorang itu baik ya. Kalau karakternya wis belgedes ya, selanjutnya akan belgedes. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada nilai sesuai menurut Profesor Dr. Notonegoro SH menyatakan bahwa ada 3 macam nilai. Yang pertama nilai material, kemudian nilai vital, kemudian nilai kerohanian. Nilai material ini memang hal yang berkaitan dengan materi atau kebendaan ya. Misalkan ya memang hidup di dunia ini orang itu memang suka memandang secara materi ya, secara kebendaan. Wong kerjanya opo ya, perannya terhadap masyarakat itu apa, jabatannya apa, kemudian hartanya berapa. Itu memang itu salah satu daripada nilai material. Apakah penting nilai material? Penting juga. Nilai material itu juga kita kalau punya nilai material ya nggak banyak ya, cukup gitulah, itu juga akan meningkatkan kualitas diri kita. Dengan nilai material yang bertambah, kita juga insya Allah kalau diimbangi dengan nilai kerohanian yang cukup ya, jadi orang yang dermawan, suka bersedekah, orang pelit-pelit. Nah, itu. Nah, selanjutnya nilai vital. Nah, nilai vital ini bisa dari sikap, bisa dari perilaku seperti yang tadi. Nah, itu juga vital bagi kualitas diri seseorang. Ya, kalau perilakunya bagus ya berarti harga dirinya naik. Kalau perilakunya wis gajulan, wis belgedes, nah itu juga sangat mengurangi reputasi atau mengurangi nilai diri seseorang tersebut. Oke. Kemudian nilai kerohanian. Ya, nilai kerohanian ini juga sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kenapa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Ya berarti ya itu nanti nilai kita akan baik. Ya, selain itu juga nilai dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar itu juga harus baik. Indikatornya baik gimana? Ya simpel saja. Kalau orang lain itu merasa aman dengan kita, berarti ya kita itu berarti orang baik. Seperti itu. Kalau orang lain merasa nggak aman, berarti ya kita harus introspeksi diri. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dalam filsafat, nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis. Yang A nilai logika, yang B nilai etika, dan C nilai estetika ya. Yang A itu adalah nilai logika. Itu berasal dari pikiran. Berasal dari pikiran, seberapa matang pikiran kita dalam menangkap atau menyikapi fenomena-fenomena yang ada. Baik itu fenomena dari alam maupun dari orang-orang sekitar. Bagaimana cara kita bersikap? Apakah kita mampu untuk berpikir secara sistematis? Nah, kemudian yang B, nilai etika. Nilai etika ya kembali lagi tadi ke nilai perilaku, nilai karakter, nilai kepribadian. Nah, itu berkaitan erat dengan nilai etika. Kemudian nilai estetika. Ini berkaitan dengan keindahan. Memang manusia itu pada dasarnya itu memiliki
memiliki selera estetika yang baik, karena kodrat manusia itu menyukai keindahan. Nek ono barang apik iku disawang mata no enak. Tapi nek wis barange welek ngono wis katene nyawang wis wegah. Itu namanya nilai estetika. Manusia memang menyukai keindahan, baik itu keindahan daripada pemandangan alam atau keindahan dari berbagai seni maupun keindahan dari tutur kata. Itu merupakan nilai estetika. Ya kembali lagi karena manusia juga memiliki akal, memiliki cipta, rasa dan karsa. Oke. Saya lanjutkan ya. Norma sebagai perwujudan dari nilai ya. Nah, nilai bagi kepribadian seseorang atau kehidupan seseorang secara pribadi itu penting. Karena juga dia mempengaruhi nilai terhadap masyarakat. Nah, nilai terhadap masyarakat itu misalkan jika berinteraksi dengan masyarakat, maka akan timbul seperti semacam peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan yang tidak tertulis ini namanya adalah norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ini ada 4 macam. Ya, di antaranya yang pertama ini norma agama. Kemudian norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, kemudian norma hukum. Kita membahas yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ini berasal dari Tuhan, ya. Berasal dari Tuhan yang berisi tentang perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut, perintah itu misalkan berupa ibadah mahdhoh atau ibadah muamalah ya. Jadi misalkan ibadah mahdhoh, jika kamu melaksanakan sholat itu nanti berarti akan mendapatkan pahala. Misalkan kalau sholatnya berjamaah, pahalanya 27 derajat. Kalau sholatnya cuman sendirian, apalagi keren-keren, nah itu berarti pahalanya cuman 1 derajat, bahkan mungkin setengah ya. Misalkan, tapi nek meninggalkan sholat ya oleh dosane ya berlipat-lipat. Nah itu juga itu yang namanya norma agama itu. Oke, kemudian yang B ini adalah norma moral atau kesusilaan. Nah, norma moral ini muncul dari berbagai interaksi, termasuk yang mempengaruhi yaitu dari kepribadian, dari karakter, dari tutur kata, dari perilaku. Nek gak duwe kesusilaan ya kehidupannya ya seperti itulah, senengane ngombe-ngombe, senengane pergaulan bebas. Nah, itu lek wis menyangkut norma kesusilaan gawat itu ya. Itu hal-hal yang harus dipatuhi. Nah, misale nggawa wong wedok sing bukan muhrime, nah, itu melanggar norma kesusilaan. Contoh sing gampang, misalkan Anda sendiri membawa lawan jenis yang bukan muhrim, misale motoran runtang-runtung ning kampung. Nah, mesti itu nanti minimal dibatin tonggo. Lek tonggone misale se sungkan paling-paling batin, tapi nek wis tonggone gak duwe sungkan wis mesti dibuli. Nah, itu merupakan salah satu contoh norma kesusilaan. Lek tonggone koyo aku ya langsung tak bully ngono ya. Itu untungnya tonggone tutuk aku. Nah, kemudian yang C ini norma kesopanan ya. Nah, perlu diketahui bahwa norma kesopanan itu sebenarnya juga sifatnya relatif ya. Tergantung dari
di mana kita tinggal. Nah, norma kesopanan ini juga melihat dari budaya daripada kelompok masyarakat ya. Misalkan masyarakat daerah Etanan atau masyarakat daerah Kulon atau Mentaraman itu juga memiliki parameter kesopanan yang beda-beda ya. Jadi misalkan kalau mungkin orang yang timur, Ngalam, Surabaya ngomong cacuk-cacuk gitu ya biasa ya. Misalnya karo koncone sing akrab gitu ngomong gitu ndak masalah. Tapi kalau Anda bawa ke daerah Mentaraman Barat ya geplang wong, itu namanya nggak sopan ya. Makanya kita untuk norma kesopanan perlu melihat daripada kearifan lokal daerah setempat ya. Jadi memang dimanapun tempatnya kita harus menjaga kearifan lokal di daerah di mana kita berpijak. Oke. Apabila kita melanggar norma kesopanan ya mesti kita dirasani wong, kadang dikucilkan, dianggap gak sopan. Nah, kemudian di sini ada juga norma hukum. Hukum itu diciptakan oleh suatu negara atau suatu sekelompok pemerintah ya. Hukum ini sifatnya memaksa. Apabila Anda tidak mematuhi, nanti Anda akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman macam-macam, bisa hukum perdata, bisa hukum pidana. Makanya norma hukum itu juga harus dipatuhi. Coro gampangane, misalnya Anda itu berkendara tidak memakai helm, ya memang secara norma yang lain itu ya bisa dibilang relatif tidak salah, tapi secara norma hukum itu salah. Itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita tidak ingin mendapatkan sanksi dari apa yang kita perbuat ya berarti itu nanti kita harus mematuhi norma hukum. Nah, kemudian norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi ya, ini juga ada. Kalau norma agama ini ya sama saja, norma moral sama norma adat ya. Norma adat ini juga merupakan turunan dari kehidupan masyarakat atau berasal dari budaya ya. Norma adat ini tergantung dari daerah-daerah tertentu ya. Misalkan antara daerah Madiun, daerah Surabaya, daerah Malang itu beda-beda. Apalagi luar Jawa itu beda lagi ya. Misalkan norma adat, ada yang masih berpegang teguh pada adat. Misalnya nek wong rabi ngalor ngulon gak oleh. Nah, itu. Kemudian misalnya wong rabi jilu siji karo telu itu misalkan di daerah Nganjuk itu ndak boleh. Misalkan kalau daerah lain itu ndak masalah. Jadi sifatnya itu relatif. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau antara adat Jawa dengan adat luar Jawa ya itu nanti ceritanya lain lagi. Itu tergantung dari individunya masing-masing. Oke. Kemudian saya lanjutkan hukum sebagai norma ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hukum itu pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Yaitu hukum itu sebagai norma hukum. Nah, kalau dari buku ini ya, kalau saya baca ini ya, hukum itu sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya ya. Norma hukum datangnya itu yang pertama dari luar diri kita atau dari kekuasaan atau lembaga resmi yang berwenang, misalkan negara ya, berarti itu hukum yang dibentuk oleh negara yang mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri,
peraturan daerah, peraturan wali kota atau bupati, peraturan desa, peraturan kepala desa, sampai peraturan RT, peraturan keluarga itu ya yang dari lembaga resmi. Kemudian norma hukum dilengkapi dengan sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Ya, itu otomatis. Kalau kita tidak mematuhi norma hukum, ya berarti sanksi menunggu. Nah, kemudian sanksi pidana itu sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi tentang keadilan ya. Ini keadilan. Oke. Kalau kita ngomong keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Anda harus ingat, wajib ingat. Lek gak ingat ya berarti Anda bukan tidak menghayati nilai-nilai daripada Pancasila. Nah, kalau kita bahas ngomong keadilan, ya keadilan ini menurut beberapa ahli, misalkan KBBI ini melakukan perbuatan atau perlakuan yang adil. Kemudian menurut WJS Purwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno, ini suatu keadaan di mana seorang dalam posisi yang sama. Kemudian menurut Aristoteles, ya, ini keadilan memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, ini komutatif. Nah, keadilan distributif, keadilan yang memberikan hak atau jatah yang berdasarkan perbandingannya. Kemudian keadilan legal atau moral, keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian yang sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, keadilan ini sifatnya relatif ya, selama itu keadilan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi seperti keadilan itu ibaratkan sebuah angka 0. Kalau kita ngomong filsafat ya, angka 0 itu ya memang susah untuk dicapai, tapi ibaratkan sebuah keadilan itu seperti sebuah kebenaran. Kebenaran itu hanya bisa didekati dan didekati. Semakin kita mendekati kebenaran atau semakin kita mendekati keadilan, itu semakin bagus. Tapi kita sendiri tidak bisa memperoleh keadilan yang sejati atau kebenaran yang sejati, karena keadilan dan kebenaran yang sejati itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya kita bisa mendefinisikan keadilan bahwa suatu keadilan itu perlakuan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu masing-masing. Tentunya misalkan kalau kita bekerja seberapa besar peran kita, itu berarti ya kita mendapatkan jasa sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tuh, kalau kita meneng tok yo seneni kancane sing kerja keras, itu merupakan suatu keadilan. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang B sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian C sebagai penggerak pembangunan dan D sebagai kritis hukum. Nah, kemudian di sini norma hukum merupakan perwujudan dari nilai moral. Terdapat perbedaan norma moral, norma hukum. Norma hukum ini sifatnya yuridis, sedangkan moral itu hukum alam. Nah, ini kalau norma hukum bersifat heteroautonomi, yaitu dari luar, sedangkan moral itu dari hati sanubari manusia. Nah, norma hukum dilaksanakan secara lahiriah, sedangkan moral itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian norma hukum ini sifatnya luar atau lahiriah, sedangkan moral itu batiniah. Kemudian norma hukum mengatur tata tertib masyarakat bernegara, sedangkan norma moral mengatur perilaku kehidupan manusia.
Nah, norma hukum ini bergantung tepat dan waktu, sedangkan moral itu dimanapun sama. Nah, ini pelanggaran norma hukum ini sudah saya bahas tadi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kuliah ilmu sosial budaya dasar. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Astagfirul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.